Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ringkasan kelompok 1 sampai kelompok 8 dengan mata kuliah asesmen BK. Materi pertama yaitu angket. Pengertian angket. Angket adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. B. Fungsi angket yang pertama mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka menyusun program. Yang kedua, untuk menjalin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, evaluasi program BK. Yang keempat, mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Tujuan angket. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran terutama untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu peserta didik dalam menganalisis perilaku peserta didik. Manfaat angket yang pertama, menggali teori-teori dasar yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Yang kedua, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Yang keempat, memanfaatkan data sekunder. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Jenis-jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Yang kedua, angket terbuka. Yang ketiga, kombinasi angket terbuka dan tertutup. Yang keempat, angket langsung. Yang kelima, angket tidak langsung. Cara membuat angket. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, kalimat yang pendek. Yang ketiga, jauhi pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri yang bersifat pribadi dari responden. Yang keempat, menyusun angket sesingkat untuk dan tidak memakan waktu yang lama. Dalam daftar pertanyaan, jauhi kata-kata yang menyinggung perasaan. Materi kedua, wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face-to-face dengan konselin serta manfaat dan kekurangan wawancara. Manfaat yaitu kepentingan untuk pemahaman konselor dengan mengungkapkan pandangan langsung, sikap dan pendapat individu, dan mengungkapkan struktur dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi personal individu. Beberapa kekurangan wawancara yang tidak cukup efisien. Penggunaan metode ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Cara mengatasi dapat menggunakan wawancara dengan interviewer dan terlatih. C. Mengembangkan keterampilan wawancara. Keterampilan wawancara merupakan salah satu modal yang dikuasai oleh interviewer, seperti keterampilan berkomunikasi, misalnya menjalin hubungan dengan baik, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan percaya, dan diterima, memberi perhatian kerjasama antara konselor, dan mengembangkan topik netral. Materi ketiga, observasi. Pengertian observasi adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau yang sedang terjadi di lingkungan. Tujuan observasi yaitu menggambarkan segala sesuatu
yang berhubungan dengan objek penelitian dan mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Jenis-jenis observasi: yang pertama, observasi partisipan; yang kedua, observasi non-partisipan; yang ketiga, observasi naturalistik; yang keempat, observasi eksperimental; yang kelima selanjutnya observasi naturalistik dan metode survei dan eksperimentasi. Kelebihan dan kekurangan observasi: yang pertama, memberikan informasi yang tidak mungkin didapat oleh teknik lain; yang kedua, memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain; yang ketiga, dapat menjaring tingkah laku nyata bila observasi tidak diketahui; dan keempat, pengamatan bersifat selektif. Kelemahan observasi: yang pertama, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil suatu kejadian; yang kedua, pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung; yang ketiga, orang akan salah tingkah jika tahu bahwa menjadi objek observasi dapat menyebabkan tidak alaminya pengamatan. Pedoman observasi dan cara merancang observasi: yang pertama, penyusunan; yang kedua, membuat format; yang ketiga, melakukan uji pedoman, pencatat hasil coba; yang keempat, pelaksanaan; dan kelima, analisis hasil pengamatan. Dan alat pencatat observasi: yang pertama, catatan anekdot atau skala penilaian; yang kedua, skala penilaian. Selanjutnya, materi keempat, sosiometri. Sosiometri merupakan metode untuk menelusuri faktori energi dari hubungan interpersonal dalam grup serta menggambarkan pola dan cara bagaimana asosiasi individu dengan individu lainnya ketika berada dalam grup dengan tujuan tertentu. Tujuan dari teknik sosiometri: yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antara pribadi yang mengidentifikasi kualitas tertentu; yang kedua, mengidentifikasi perilaku sosial sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Jenis-jenis pengukuran sosiometri: yang pertama, kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu; yang kedua, kuesioner; yang ketiga, pengobservasian sosiometri; dan yang selanjutnya, langkah-langkah penyusunan angket sosiometri. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri; yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe. Yang langkah-langkah pengadministrasian sosiometri: yang pertama, persiapan; yang kedua, pelaksanaan; yang ketiga, teori kognitif; dan langkah pengolahan dan analisis sosiometri: yang pertama, memeriksa kelengkapan hasil angket; yang kedua, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh; yang ketiga, membuat sosiogram; dan keempat, melakukan analisis hasil sosiogram. Kelebihan dan kekurangan sosiometri. Kelebihan: konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi. Kekurangan: peserta didik tidak mudah menetapkan pilihan teman dan menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi maupun menetapkan kriteria pribadi sifat anggota kelompok di kelasnya. Peran dan fungsi konselor: yang pertama, perencanaan; yang kedua, pelaksanaan; yang ketiga, melakukan pengolahan mulai dari membuat tabulasi, sosiogram, dan menghitung indeks pemilihan; yang keempat, melakukan tindak lanjut dari hasil
asesmen dengan membuat program layanan dan konseling sesuai dengan kebutuhan kondisi. Materi kelima, biografis. Biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang beruyut tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun tulisan oleh orang lain. Yang kedua, jenis-jenis metode biografis. Yang pertama, biografi. Yang kedua, autobiografi. Yang ketiga, buku harian. Yang keempat, case story. Kelebihan dan kekurangan metode biografis. Kelebihan, data yang dikemukakan oleh konseling merupakan data otentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konseling merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, data yang dikemukakan konseling dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Kekurangan, yang pertama, seorang konseling cenderung tidak menceritakan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua, sumber data yang dekat dengan konseling, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak menceritakan konseling. Materi keenam, inventory. Inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper pensil. Tes inventory merupakan self-report untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai. Tujuan tes inventory untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan dan perkembangan anak, klinis dan industri deskripsi, penggambaran yang lebih intensif dan subjek prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. Fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Macam-macam tes inventory. Yang pertama, tes inventory kepribadian. Yang kedua, tes inventory minat. Yang ketiga, tes inventory nilai. Jenis-jenis tes inventory. Yang pertama, tes Pauli. Yang kedua, tes Kraepelin. Yang ketiga, EPPS. Dan langkah-langkah tes inventory. Yang pertama, identifikasi tujuan ukur. Yang kedua, observasi konsep. Yang ketiga, pemilihan formal stimulus. Yang keempat, pemilihan item dan review item. Yang kelima, uji coba. Yang keenam, analisis item. Yang ketujuh, komplikasi satu releksi item. Yang ke-8, pengujian reliabilitas dan validitas. Yang ketujuh, AUM umum. AUM merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkap masalah mahasiswa dan masyarakat secara menyeluruh dan mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuannya adalah untuk memahami, memikirkan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi klien. Yang kedua, pengelompokan masalah. Yang pertama, jasmani dan kesehatan. Yang kedua, diri pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, ekonomi dan keuangan. Yang kelima, karir dan pekerjaan. Yang keenam, pendidikan dan pelajaran. Yang ketujuh, agama, nilai dan moral. Yang kesembilan, hubungan dalam keluarga. Selanjutnya, waktu yang senggang. Cara pengadministrasian. Yang pertama, AUM dapat diadministrasikan siswa responden baik secara perorangan, kelompok maupun klasikal. Beberapa hal pokok yang perlu mendapat penekanan dalam pelaksanaan pengadministrasian adalah yaitu petunjuk pengerjaan. Yang kedua, lembaran respon terpisah. Yang ketiga, waktu untuk pengerjaan. Materi ke-8, AUM belajar PTSDL. AUM PTSDL merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, atau tempat lainnya. Dan karena setidaknya berkaitan dalam proses belajar,
sekolah, maka AUM PTSDL dipergunakan oleh guru untuk peserta didiknya. Fungsi AUM PTSDL yang pertama, membantu guru BK atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling. Langkah-langkah pengadministrasian AUM PTSDL. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengelolaan hasil AUM PTSDL. Yang keempat, kesegaran pengelolaan hasil AUM PTSDL. Cara pengerjaan AUM PTSDL. Yang pertama, peserta didik diberikan buku AUM PTSDL dan lembaran. Yang kedua, peserta didik dipersilahkan mengisi identitasnya pada lembaran jawaban. Yang ketiga, memperkenalkan kegunaan, tujuan, dan manfaat diselenggarakan AUM PTSDL. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertanyakan berbagai hal yang dirasa belum jelas. Yang kelima, peserta didik dipersilakan mengerjakan AUM PTSDL. Yang keenam, waktu pengerjaan dengan 1 jam pelajaran atau 40 menit. Pengelolaan AUM PTSDL pada hakikatnya hampir sama dengan instrumen lain. Yang paling nampak perbedaannya adalah semua jawaban responden J, K, SR, U, SL semua memiliki skor tersendiri. Bila secara manual, maka jawaban responden harus dikoreksi dengan menggunakan 3 kunci, yaitu kunci K1, K2, dan KM. Aplikasi instrumentasi dalam konseling. Yang pertama, perencanaan program konseling. Yang kedua, penetapan peserta layanan. Yang ketiga, sebagai isi layanan. Yang keempat, tindak lanjut layanan. Kelebihan dan kekurangan AUM PTSDL. Kelebihan AUM PTSDL yaitu validitas dan reliabilitas tinggi. Yang kedua, memudahkan peserta didik mengemukakan mutu belajar dalam masalah belajar yang dimiliki. Yang ketiga, mempermudah. Sedangkan kekurangan AUM PTSDL yaitu membutuhkan waktu yang banyak untuk pengelolaan hasil. Yang kedua, data yang diungkapkan melalui AUM PTSDL masih bersifat umum. Demikianlah diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.